Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahid Maghribi Hashim, mahasiswa S1 Keperawatan semester 7 dari Universitas Indonesia. Di video ini saya akan membahas bagaimana kompensasi tubuh ketika terjadi hipotensi. Langsung saja kita akan masuk ke dalam materi hipotensi apa aja. Yang dimasuk hipotensi itu merupakan suatu kondisi di mana tekanan sistolik itu kurang dari 100 mm. Nah, tekanan darah sistolik ini merupakan salah satu indikator yang menunjukkan seseorang itu hipotensi. Nah, ini salah satu indikator yang menunjukkan seseorang itu hipotensi. Nah, selanjutnya tekanan darah normal sistolik pada orang dewasa itu sekitar 100 sampai 120. Nah, ini tekanan darah sistolik yang normal pada orang dewasa. Tekanan darah sistolik itu merupakan tekanan darah yang berada di atas, contohnya 120/8. Nah, inilah tekanan darah sistolik. Artinya tekanan darah sistolik itu ke kanan yang berada di atas, yang didengarkan pertama kali saat denyutan. Nah, teman-teman, jika digambarkan dalam pembuluh darah aorta, terdapat yang namanya arkus aorta. Kemudian nanti akan bercabang menjadi arteri cartoris communis, nanti arteri cartotis communis eksternal, dan arteri communis internal. Nah, di dalam sinus orton terdapat baroreseptor, di mana baroreseptor itu fungsinya untuk memberikan informasi kepada otak terhadap suatu kondisi yang terjadi pada pembuluh darah, yang terutama yang terjadi pada pembuluh darah. Dan aorta baru reseptor itu diperbesar reaksi oleh nervus ke-10, yaitu nervus vagus. Dan di dalam sinus arteri carotis terdapat juga baru reseptor, yang dimana reseptor itu dipersapi oleh nervus glossofaring. Nah, selanjutnya di dalam otak itu terdapat bagian yang namanya medula, di mana di dalam medula itu terdapat bagian dinamakan nucleus tractus solitarius yang memiliki 3 percabangan. Yang pertama adalah cardiac artery center, vasomotor center, dan cardiac inhibitor center. Nah, di mana nervus tadi akan diteruskan menuju nucleus tractus solitarius, yang nanti akan diteruskan ke dalam cardiac artery center, vasomotor center, dan cardiac inhibitor. Nah, baru reseptor itu akan terangsang apabila terjadi peregangan pada pembuluh darah. Artinya terjadi yang tidak bisa pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah aorta atau baru reseptor itu akan teraktivasi apabila aortanya itu melebar. Peregangan itu terjadi karena jantung itu harus mengontraksi darah, sehingga jantung itu harus bekerja lebih kuat, sementara terjadi fase kontraksi di pembuluh darah perifer. Nah, ketika terjadi kontraksi di pembuluh darah perifer, kompensasinya maka aorta itu memberikan diameter yang lebih besar, yang nantinya akan dirangsang oleh barioreseptornya, nersovagus dan nersoglofagus yang ada di sinus arteri cartis communis. Nah, di sini juga ada jantung, di mana jantung itu terdapat bagian atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Kemudian di sini juga ada sanut dan avenut, juga terdapat myocardium. Nah, di mana cardiac acceleration center itu nanti dia akan mempengaruhi S-node, juga dia akan mempengaruhi aorta, dan dia mempengaruhi myocardium. Sanut dan avenut merupakan sel-sel yang akan memberikan suatu kontraksi kepada jantung, yang dimana sanut dan avenut ini kan memiliki sel yang dinamakan sel beta 1 adrenergic receptor, yang akan berikatan dengan suatu neurotransmitter, yaitu norepinephrine, yang nantinya akan dibandingkan dengan menstimulus yang namanya nanti G-stimulus. Ini nanti akan mengeluarkan DTV atau memasukkan DDP. Nanti di stimulus ini akan mengaktifasi adenylysense, di mana adenylysense ini adalah mengubah ATP menjadi cyclic AMP, akan merangsang suatu protein kinase yang nantinya akan merangsang suatu chain
nanti atau gerbang yang dinamakan gerbang kalsium. Ketika kalsium itu banyak masuk ke dalam sel, maka terjadi depolarisasi. Ketika terjadi peningkatan depolarisasi, maka juga akan terjadi peningkatan potensial aksi. Nah, ketika potensial aksi meningkat, peningkatan potensial aksi itu dia akan meningkatkan heart rate, di mana heart itu bisa meningkatkan cardiac output, di mana cardiac output nanti akan meningkatkan tekanan darah. Nah, itu juga terjadi ketika hipotensi. Nah, bagaimana terjadi ketika hipertensi? Cardiac acceleration center itu akan dia akan men-stop SANUD dan AVENUD, di mana rangsangan overnya itu dia akan menginhibit, akan di-stop. Juga dia akan men-stop di bagian miokard, sehingga di miokard akan kontraktilitas, di mana kontraktilitas itu hubungan dengan stroke volume. Stroke volume hubungannya dengan karya output, dan karya output hubungannya dengan tekanan darah. Nah, selanjutnya juga akan ada rumus yang menyebutkan bahwa tekanan darah akan mempengaruhi, atau tekanan darah itu merupakan hasil dari karya output dikali dengan total periode output, itu akan dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume. Kemudian total presence atau theta itu difungsi oleh viskositas dikali panjang pembuluh darah dan dibagi dengan radius dan dipelajari pembuluh darah. Nah, selanjutnya bagaimana yang terjadi ketika hipertensi yang terjadi, dia akan menghibit dan menstop rangsangan SANUD, dia juga menstop rangsangan ke avenot miokard. Nah, sehingga miokard itu akan mengalami kontraktilitas, di mana kontraktilitas itu hubungannya dengan stroke volume. Stroke volume hubungannya dengan cardiac output, hubungannya dengan tekanan darah. Nah, selanjutnya yang terjadi ketika hipertensi akan menghibit, menstop ikatan anta beta 1 adergik reseptor dengan norepin. Dia akan menstop atau menghibit ikatan beta 1 ader. Nah, sehingga ketika dia menghibit atau menyusup, ikatan tadi tidak akan terjadi atau tidak akan terurus stimulus yang namanya G-stimulus, sehingga dia tidak akan mengeluarkan GTV ataupun GDP. Kemudian dia juga tidak akan terjadi perubahan menjadi siklik AMP dan atau terjadi penurunan dari protein kinase, sehingga akan terjadi penurunan dari pembukaan pada channel atau gerbang kalsium. Nah, sehingga tidak banyak protein yang masuk. Ketika tidak banyak protein yang masuk, maka dia akan terjadi penurunan potensial aksi, maka akan terjadi penurunan heart rate. Jika terjadi penurunan heart rate, maka akan terjadi juga penurunan cardiac output. Ketika terjadi penurunan cardiac output, maka dia juga akan penurunan tekanan darah, yaitu pada karya akselerasi center. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fase motor center. Motor center, di mana fase motor center itu bekerja pada bagian tunika media. Tunika media itu berkaitan dengan hormon yang sama, hormon neoreplika media. Nah, dia akan bekerja pada bagian tunika media yang nanti dia akan merangsang, yaitu adergic reseptor, sehingga nantinya neuropin itu akan berikatan dengan satu adergic reseptor. Nah, ketika berikatan, maka dia akan terjadi kontriksi atau pengecilan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini mengecil atau terjadi kontraksi. Nah, ketika terjadi kontraksi, maka dia akan terjadi penurunan diameter. Ketika terjadi penurunan diameter, maka akan terjadi juga namanya penurunan radius. Ketika terjadi penurunan radius, maka akan mengakibatkan peningkatan resistensi. Nah, itu yang terjadi pada hipotensi. Kita masuk pada organ selanjutnya, yaitu organ ginjal, di mana organ ginjal itu ketika terjadi hipotensi, maka tekanan darah itu akan menurunkan tekanan darah, sehingga nantinya dia akan merespon dengan suatu sel yang ada di dalam ginjal, yaitu juxtaglomerular.
self. Nantinya JG ini akan menghasilkan atau mengeluarkan hormon yaitu renin. Kemudian nanti hormon renin ini juga masuk ke dalam pembuluh darah melalui organ yang paling besar yaitu organ hati. Nah, di sini juga ada organ hati. Nah, renin tersebut akan mengaktifasi sehingga hati itu nantinya akan mengeluarkan protein yaitu angiotensinogen. Nah, setelah renin mengaktifkan angiotensinogen, nantinya angiotensinogen itu akan diubah menjadi angiotensin 1 masuk ke dalam pembuluh darah melalui organ jantung, dan dari organ jantung itu nanti akan masuk lagi ke dalam organ paru-paru. Di dalam paru-paru itu terdapat angiotensin enzim yang dimana nanti AC ini akan mengubah angio 1 menjadi angio 2, yang dimana selanjutnya akan meningkatkan kontraktilitas. Nah, ketika terjadi peningkatan kontraktilitas, maka akan terjadi penurunan radius, di mana ketika terjadi penurunan radius, maka akan terjadi peningkatan resistensi. Nah, ketika peningkatan resistensi itu dia akan mengakibatkan meningkatnya tekanan darah. Nah, jika terjadi peningkatan darah, maka dia akan meningkatkan kontraksi meningkatkan, dia akan menyebabkan peningkatan nadi. Nah, ketika terjadi peningkatan nadi, terjadi peningkatan nadi sehingga terjadi pada hipotensi. Nah, selanjutnya ada fase motor juga, mempunyai sel peraga lain yang ada di spinal cord atau rangsangan ke pembuluh darah agar terjadi fase kontraksi. Ketika tekanan darah menurun, maka ginjal akan mengeluarkan hormon renin yang akan mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1, kemudian diubah lagi oleh AC angiotensin dibagi 2. Paling atas di bagian ginjal paling atas di middle atau di adrenal itu terdapat convex glomerulus atau glomerular vortex. Nantinya akan menghasilkan hormon aldosteron. Selanjutnya aldosteron keluar dan bekerja sebagai tubulus distal. Nah, selanjutnya di dalam otak itu terdapat bagian hipotalamus. Nanti hipotalamus akan menyuruh hipofisis bagian posterior itu mengeluarkan hormon ADH atau adrenal hormone. Selanjutnya nanti akan bekerja di bagian neuron. Di bagian itu terjadi reaksi H2 atau air sebanyak 93%. Nantinya akan dibawa menuju ke pembuluh darah terdiri dari natrium dan klor. Nah, setelah air itu direabsorpsi, dia akan balik lagi air tersebut